Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sempat atau kemarin memesan bawang gorengnya Wiji. Terima kasih banyak, semoga suka bawangnya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang sekarang lagi nungguin daging, lagi mau nyate atau mau masak dagingnya, ini ada satu cerita datang dari Mas Sutori. Mas Sutori ini orang yang kebetulan narator kenal. Jadi dia itu cerita langsung gitu ya di daerah Tegal. Nah, Mas Sutori sendiri itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya saat dia itu masih kecil. Usianya kurang lebih sekitar 11 tahun dan pada saat itu di tahun tersebut Mas Sutori itu ingat itu habis, jadi masih di tahun yang sama setelah Mas Sutori melakukan sunat. Kejadiannya itu tadi di tahun 80-an, sekitar tahun 87. Nah, dulu banget, ini cerita dulu banget dan ini masih berhubungan dengan momen Idul Adha gitu ya, masih berhubungan dengan momen kurban. Beda banget katanya dulu sama sekarang. Kalau sekarang itu kan ya musola, masjid dan sebagainya, korbannya itu banyak ya. Sapi, ya kambing kayak gitu, mungkin ada yang kerbau, kalau boleh juga mungkin ayam kali ya. Nah, itu rame kan di situ. Zaman dulu tahun 87 di kampungnya Mas Tori itu boro-boro gitu ya. Maksudnya begini, memang selalu ada setiap tahun yang kurban, tapi dihitungnya jari itu ya sedikit banget lah. Paling mentok-mentok terhitung banyak itu kalau misalkan sampai 3 ekor kambing gitu. Jadi di kampungnya Mas Tori itu dulu ada satu musola. Musolanya itu masih musola zaman dulu banget gitu ya. Masih setengah tembok, setengahnya itu masih pakai anyaman bambu seperti itu. Jadi masih tradisional, tapi pada saat itu ya rame di sana, anak-anak kecil pada main di situ, termasuk Mas Tori juga. Kadang di momen-momen khusus juga pada menginap di sana, pada tidur di musola tersebut. Pokoknya kayak jadi tempat berkumpulnya warga. Kalau misal ada ya itu tadi event-event khusus atau memang bahkan setiap hari juga lumayan cukup ramai. Nah, giliran Idul Adha itu lebih ramai lagi kan. Mas Tori pun akhirnya ya memang rencananya aku nanti malam mau nginep di musola sambil nungguin kambing gitu. Kambing yang cuman 3 ekor itu untuk satu kampung dan itu termasuk banyak pada zamannya. Akhirnya apa? Udah Mas Tori pun sama kakeknya waktu itu ngomong, "Mbah, aku nanti malam mau di sana." Ya udah kata si mbahnya. Ya udah, akhirnya singkat cerita, malam hari pun berangkatlah Mas Tori sama mbah selepas maghrib itu udah keluar dari rumah, ada acara takbiran dan sebagainya, rame gitu kan kampung. Dan ya kampung di tahun 87 itu sangat jauh berbeda dengan sekarang gitu ya. Dulu itu ya masih gelap, ya seperti di cerita-cerita yang digambarkan lah sebelumnya. Jalanan pun masih nggak enak, masih banyak pohon-pohon besar di sana. Orang-orang tua juga masih pada hidup gitu ya. Itu benar-benar ya sesuatu yang sangat katanya melekat di ingatannya Mas Tori, terutama kejadian pada malam itu. Mas Tori sama teman-temannya, sama kakeknya berangkat ketemu sama teman-temannya di situ ya langsung membaur. Dia menuju ke tempat penyimpanan kambing. Tempat penyimpanan kambing tersebut itu tepat di samping musola dan di sana itu gelap. Musola pun pencahayaannya itu masih masih terbatas, masih pakai bohlam. Main-main di sana sampai ya lumayan cukup larut malam, mungkin sekitaran jam 9 lah. Jam 9 malam, ini yang anak-anak kecil-kecil banget kayak gitu ya, itu udah pada disuruh pulang semua kan. Udah pulang dulu, nanti besok kan bangun pagi, kamu mau ngeliat kambingnya dipotong enggak gitu. Akhirnya anak-anak kecil kan pada ini. Nah, mulai berkurang, mulai agak lumayan sepi tuh. Mas Tori dan kawan-kawan yang seumuran, yang usianya itu udah belasan gitu ya, 11, 12, bahkan yang remaja kayak gitu pun pada ngumpul di sana ya kayak gitu, ngasih makan kambing, nemenin kambingnya kayak gitu. Ini yang kakek-kakek, yang orang tua termasuk kakeknya Mas Tori ini, mereka memilih duduk di sisi lain di depan musola tapi di
sana, di ujung sana, karena deket sama rumah warga. Masak-masak, bikin minum atau apa itu di situ semuanya. Orang-orang tua sendiri, kalau misal duduk di situ, nggak bisa melihat ke arah kambing. Nah, ini Mas Tori dan teman-teman, mungkin ada sekitar 9 atau 10 orang waktu itu, masih kayak gitu, masih ngasih makan dan sebagainya. Satu persatu, mereka itu mulai pada ke teras musola tersebut. Mulai gelar tikar, dan beberapa dari mereka itu kayak siap-siap mau tidur. Lah, kok masih sore udah tidur, kata Mas Tori. Nantilah, katanya. Lah, besok kan bangun pagi, kata si anak-anak tersebut. Oh ya sudahlah. Akhirnya apa? Mereka itu semuanya tertidur. Siap-siap ya, maksudnya udah berada di teras semua. Nah, Mas Tori sendiri, karena, oh ya di awal lupa disebutkan. Jadi salah satu kambingnya itu adalah punya kakeknya. Nah, di situ akhirnya Mas Tori kayak merasa menjadi bagian dari kambing tersebut gitu ya. Itu nungguin di sana, ngasih makan, bolak-balik dilihatin gitu ya. Karena kan di samping agak ke belakang situ. Di belakangnya sana itu udah kebonan. Ada rumah warga juga, tapi lumayan cukup jauh. Nah, ini Mas Tori akhirnya balik ke sisi musola di sana. Lumayan cukup berjarak lah, mungkin ada 6, 7, atau 8 meter. Duduk di situ ngeliatin kambing gitu kan ya, sambil nungguin begini. Sesekali nengok ke sana, ini kakeknya tuh masih ngobrol. Ya udahlah, aku duduk di situ ngeliatin kambing lagi, bolak-balik. Aku itu belum ngantuk, padahal aku ya besok mau bangun pagi, kepenginnya itu ya bisa bisa tidur cepet gitu kan. Gak bisa tidur mungkin kalau dikisar-kisar gitu ya, kalau diperkirakan ya sekitar jam setengah 10 malam lah. Cuman jam setengah 10 malam dulu sama sekarang itu kan ya itu tadi beda gitu. Setengah 10 dulu itu udah sepi banget. Memang ada orang takbiran di sana, tapi kapasitasnya, volumenya atau apa itu kan nggak sekeras sekarang. Itu tuh masih dengan sound system yang seadanya lah gitu pikirnya. Mas Tori juga nggak terlalu ingat, tapi memang suaranya itu nggak terlalu kenceng banget gitu. Mas Tori di situ, ini yang deket sama kakeknya itu ada yang takbiran gitu kan. Setelah itu ada anak-anak yang pada tidur. Nah, paling ujung sini deket sama kambing itu Mas Tori. Dia tetap duduk di situ ngeliatin ke arah kambing tersebut. Nah, saat ngeliatin ke sana, kan memang agak lumayan cukup gelap di situ ya. Pas ngeliat ke arah kambing itu, kan sebelumnya ada 3 ekor. Mas Tori ngeliat, loh, kok kambingnya ada 4? Jadi ada satu lagi di ujung sana. Ini kayak seolah-olah ya ada kambing lagi. Loh, kok kambingnya ada 4? Punya siapa yang satu ya? Perasaan kan tadi cuma 3. Kok sekarang jadi 4? Nah, Mas Tori nggak langsung nengokin kambing tersebut. Dia bangun, kayak ada sesuatu yang menarik yang perlu disampaikan ke orang-orang tua ini gitu kan. Mas Tori bangun, terus jalan ke arah kakeknya di sana. Mbah, kambingnya ada 4 mbah, katanya. Loh, 4? Kok bisa kambingnya 4? Kan cuma 3 kan? Iya mbah, tadi 3, sekarang itu ada 4 mbah. Coba sih mbah dilihatin, kata si Mas Tori, coba dilihatin. Akhirnya apa? Si kakeknya sama beberapa bapak-bapak di situ pun bangun nengokin kambing tersebut. Ternyata pas ditengokin, 4 apaan, orang masih 3 begitu. Mbah, beneran mbah, sumpah mbah, tadi tuh kambingnya 4 mbah, tak hitung mbah gitu. Ya sudah, kata si mbahnya. Udah, makanya nggak usah dihitung-hitung terus, kata si mbahnya itu. Iya mbah, cuman tadi 4 mbah gitu. Ya sudah. Akhirnya apa sih, mbahnya pun balik lagi ke sana, ngomong juga, Tori, kamu besok kan bangun pagi, sekarang tidur itu teman-temanmu itu udah mulai pada tidur, kata si kakeknya. Mas Tori pun, iya mbah. Akhirnya si mbahnya balik ke tempat, ngobrol di sana. Ini si Mas Tori rebahan di samping salah satu kawannya, gabunglah sama mereka gitu kan. Beberapa dari mereka itu udah tertidur dan beberapa di antaranya itu masih ngobrol, tapi yang ngobrol-ngobrol pelan-pelan, nggak tau lah, nggak kedengeran mereka tuh ngobrolin apa. Mas Tori merem begini, tapi apa? Dia nggak bisa tidur, tetap aku kok nggak bisa tidur gitu ya. Kok bisa-bisanya tadi kambing itu ada 4? Aku penasaran lah. Dia pun bangun lagi, sementara teman-teman yang lain itu terlihat udah tidur semuanya. Mas Tori bangun, berjalan dengan cara merangkak ke pinggiran musola,
buat nengokin itu kambingnya. Begitu sampai di sisi musola di sana dilihat, ya ada 4. Tuh kan 4 kambingnya, 1, 2, 3, 4 itu ada satu lagi di ujung sana. Emang 4 beneran gitu. Akhirnya apa? Laporan lagi ke mbahnya, mbah, kambingnya 4 lagi, mbah, kambingnya 4 lagi. Ya si mbahnya, udah nggak usah dihitung-hitung terus, udah sana tidur kata sini. Merasa kecewa Mas Tori, lah aku dicuekin begitu sama kakek dan bapak-bapak yang ada di situ. Informasiku nggak dianggap atau gimana. Mas Tori pun akhirnya balik dengan kecewa, ya udahlah tidur aja lah. Tapi ya itu, aku kok kepikiran terus. Bagaimana mungkin ya 3 kok jadi 4? Itu munculnya dari mana, itu kambingnya siapa gitu. Karena penasaran, dia pun buka mata lagi, merangkak lagi ke sana ke pinggiran. Ya memang bener, itu ada 4 beneran, kambing itu ada 4. Nah saking penasarannya lagi, Mas Tori pun akhirnya turun dari musola, dari sisi samping itu, sendalnya dipakai dan menuju ke sana, menuju ke arah kambing-kambing tersebut diikat. Makin deket, itu ya kambing yang satu di ujung sana memang bentuknya itu tidak terlalu jelas, kayak kambing yang lagi duduk gitu ya, lagi tiduran semacam itu. Itu kambing ya bener, tapi kok gede banget ya kambingnya, pikirnya si Mas Tori. Paling gede dari yang 3 ini. Kambingnya Simbah juga kalah gede. Sempat berhenti, sempat ngeliatin bolak-balik. Itu kambing bukan sih? Ah, kambing gitu ya, orang kambing itu. Mohon maaf, agak pilek gitu kan. Nah, akhirnya apa? Saking penasarannya lagi, mendekat ke situ, deket sama kambing yang satu yang paling depan gitu kan. Dilihatin kambing 1, 2, 3, dihitung, ngeliat ke sana, beneran itu kambing. Tapi kambingnya kok gede banget ya? Kok kambingnya gede, lebih gede dari yang lain? Makin deket di situ, sampai apa? Mas Tori itu jongkok di depan kambing tersebut. Karena gelap, di daerah situ tuh gelap, jadi nggak terang banget. Orang bisa melihat dengan jelas apa yang ada di situ. Mas Tori pun jongkok di depan kambing tersebut yang lagi tiduran itu ya. Ini kambingnya siapa ya? Kok gede banget? Dilihat gak ada talinya. Lah, ini jangan-jangan punya orang, kambing nyasar atau apa, pikirnya Mas Tori. Dia pun mundur, takutnya itu takut diseruduk gitu ya. Mundur sambil jongkok beberapa langkah gitu. Nah, setelah beberapa langkah, kambing itu tuh bergerak. Ternyata apa yang dikiranya muka, itu tuh ternyata kayak mungkin posisi di belakang kepala si kambing tersebut yang lagi meringkuk begini. Nah, begitu bangun si kambing itu, Mas Tori baru ngeliat kambing itu berdiri dan tidak tahu itu kambing apa, pikirnya si Mas Tori. Soalnya apa? Rambut apa ya? Kambingnya itu kambing wedus gembel itu apa sih ya? Apa ya, pokoknya gitulah. Mohon maaf tadi ada momen bersin gitu, jadi videonya tak potong. Mas Tori itu ngelihat itu sosok kambing tadi berdiri dan rambut dari kambing itu, bulu-bulunya maksudnya itu panjang banget, warnanya itu putih semua, jadi kayak nutupin dari kepala sampai ke badannya begini. Dan dia berdiri dengan 4 kaki kan, 4 kakinya. Loh, ini kambing apa? Kok kambing begini banget? Kok bersih banget, pikirnya si Mas Tori. Mukanya ya muka kambing gitu. Mas Tori mundur, agak sedikit takut juga waktu itu. Dan apa sih, sosok kambing itu tuh tiba-tiba berdiri dengan 2 kaki begini. Nah, begitu berdiri dengan 2 kaki itu baru kelihatan itu bukan kambing, melainkan lebih mirip kayak manusia dan lebih cenderung kayak perempuan begitu ya. Cuma rambutnya tuh putih semua, keriting-keriting mirip kayak bulunya kambing kayak gitu. Itu panjang banget, bahkan sampai gloser-gloser ke tanah. Di situ Mas Tori teriak-teriak, langsung lari, bah gitu kan. Simbahnya kan datang ke sana. Kenapa Ri? Bah, itu bah. Ada kambing rambutnya panjang, kata si Mas Tori. Kambing rambutnya panjang apaan? Mas Tori nengok ke belakang itu udah nggak ada. Yang dilihat ya 3 kambing yang sebelumnya. Kamu kenapa? Kata simbahnya. Itu sampai dipegangin sama simbahnya, dipegang jidatnya gitu. Ini anak waras atau enggak mungkin gitu ya. Itu udah, kamu tenang. Kenapa? Lihat apa? Bah,
kambingnya tadi ada 4 Mbah. Ngomong lagi seperti itu, pas aku datangin Mbah, kambing itu ternyata rambutnya panjang Mbah. Dia tuh berdiri, kambingnya tuh gede gitu. Terus apa? Dia tuh berdiri kayak orang begini Mbah, pakai 2 kaki gitu kan. Sudah kata si Mbahnya, udah. Kamu mau pulang atau gimana? Wah, Mbah, aku udah mau pulang. Aku mau tidur di sini aja. Ya sudah, kalau mau tidur di sini, udah kamu udah usah ngeliatin kambing-kambing lagi. Nah, iya Mbah, udah sana kamu tidur. Nih kedengeran omongan si Mbahnya. Yuk kita pindah ke sini aja, pindah ke sini. Akhirnya kakek sama bapak-bapak itu, karena anak-anak ini udah nggak ada yang jagain, udah pada tidur. Mereka pun pindah ke sisi yang memang dekat sama kambing tersebut. Di dekatnya Mas Tori tidur juga ya. Mas Tori pun akhirnya malam itu tertidur. Baru banget sebentar tertidur, Mas Tori itu kebangun. Begitu kebangun, ya dia sadar, ini aku lagi tidur di depan musola di sana. Kelap-kelip, tengok ke kanan, teman-temannya itu nggak ada sebenarnya. Teman-temanku di mana aku tidurnya di lantai lagi, nggak pakai tikar. Kakekku juga nggak ada, kan panik. Dia bangun, dia langsung celingak-celinguk lagi, kanan kiri pada kemana ya? Akhirnya melanjutkan, dia tuh berdiri mau pulang. Saat mau pulang, Mas Tori itu bingung, aku nyari sendalnya di mana? Oh, di sebelah kiri yang dekat kambing. Pas lihat ke sana, ke yang daerah kambing tersebut, ini udah nggak ada semua. Loh, kok kambing-kambingnya hilang? Ini orang-orang pada kemana? Bener-bener Mas Tori malam itu berada di musola itu tuh sendirian, nggak tahu yang lain kemana. Akhirnya ketemu sendalnya, dia pun turun dan memutuskan, udah aku pulang, gak ada orang soalnya. Pulanglah Mas Tori. Orang-orang pada kemana ya? Simbah kemana ya? Aku ditinggalin kayak gitu sendirian. Mana kambingnya ndak ada, dibawa kemana gitu kan. Besok kan mau dipotong, jangan-jangan dicuri sama orang atau apa. Wis pokoknya banyak pikiran kayak gitu di kepalanya Mas Tori. Jalan ke sana, ke rumahnya, sampai akhirnya Mas Tori itu nyadar. Ada sebuah tikungan ke sana, ini jalanan kampung yang lumayan cukup besar. Ke kiri itu ada gang kecil, dan gang kecil ini menuju ke arah makam sana. Nah, di tikungan tersebut Mas Tori itu melihat ada pohon mangga di situ. Nah, di balik pohon mangga itu kayak ada sesuatu yang berdiri di sana. Itu apa ya di balik pohon mangga? Aku nggak mau ngeliatin. Lewat ke situ, begitu sampai tikungan di sana, sosok yang berdiri di balik pohon mangga tersebut itu keluar, dan itu adalah sosok yang dilihat Mas Tori tadi, sosok yang mirip kambing tapi posisinya itu udah berdiri kayak seorang perempuan yang rambutnya itu panjang putih, cuman ya begitu, rambutnya itu mirip kayak rambut seekor itu kayak wedus gebel kayak gitu, bersih. Cuman di situ Mas Tori ngeliatin aja begitu, loh kok dia lagi. Sambil jalan cepet ke sana pulang. Akhirnya apa? Mas Tori pun lari. Begitu lari, ini kedengeran suara keteplak kayak bunyi kaki, cuman ada kukunya gitu ya. Bunyi keteplak ngikutin si Mas Tori. Nengok ke belakang, ternyata sosok perempuan tadi itu lagi ngejar. Nah, di situ dibilang sosok perempuan ya, mukanya bukan muka orang. Kalau dipikir-pikir lagi sama Mas Tori, itu mukanya tuh sebenarnya muka kambing, katanya begitu ya. Ini dikejar si Mas Tori sama si itu sosok tadi tuh, larinya tuh sambil lompat-lompat, katanya rambutnya itu jadi kebiak itu warnanya putih. Mas Tori teriak-teriak di sana minta tolong, panggil si mbaknya, mbah, sampai akhirnya Mas Tori pun dibangunin. Wih, Tori bangun. Tori itu mimpi di sana. Mbah, tolong mbah. Lah kenapa? Kamu kenapa? Mbah, tolong mbah. Tolong kenapa? Kata si mbahnya. Kenapa? Bangun dulu katanya gitu. Nah, teman-temannya kan akhirnya pada bangun semuanya. Bangun dulu, mbah. Aku dikejar, mbah. Kamu dikejar sama siapa? Kamu itu mimpi, kata si mbahnya. Kamu itu mimpi, Ri. Kamu dikejar sama siapa? Mbah, dikejar yang kambing itu, mbah, yang tadi berdiri di sana, mbah. Gitu. Oh, itu ya sudah dari. Yuk kita pulang aja, Mbah, nggak mau, mbah. Aku nggak mau pulang. Pulang, kata si mbahnya. Akhirnya apa? Dipaksa-paksa Mas Tori itu mau pulang. Sama si mbahnya tadi mau tak gendong atau gimana. Ya Mas Tori udah gede gitu kan. Udah, mbah, aku jalan aja. Akhirnya sudah, ambil sendalnya, jalan. Ini bapak-bapak sama anak-anak yang lain juga pada bingung. Tori kenapa sih? Tori kenapa, mimpi apaan gitu ya?
Oh, Tori Bibi begini, begini, begini. Akhirnya apa? Anak-anak yang lain itu pada ketakutan setelah mendengar cerita tersebut. Mereka pun pada ikutan pulang akhirnya. Nah, ini sama kakeknya itu jalan terus ke sana kan. Nah, di situ, di tengah-tengah perjalanan tepat di tikungan seperti yang ada di mimpinya Mas Tori, tikungan yang tadi yang ada gang kecil, yang ada pohon mangganya, kakeknya tuh bilang, Tori, mata kamu ditutup aja. Kamu tutup mata sini, tak gandeng, kata Simbanya. Mbah, kenapa mbah? Udah kamu tutup mata, kamu jangan lihat ke kanan gitu. Kamu jangan ngelihat ngulon gitu. Mohon maaf, ini tiba-tiba mampet gitu. Jangan ngelihat ngulon. Ngulon maksudnya itu ke arah kanan, itu yang ke arah pohon mangga di situ. Kamu jangan lihat ngulon. Loh, anak kecil gitu ya. Loh, mbah emang kenapa mbah? Ngomong kenapa itu sambil ngelihat ke arah ngulon. Begitu ngelihat ke arah ngulon, di situ Mas Tori itu ngelihat lagi sosok yang sama yang dia temui dalam mimpi tersebut. Itu sosok yang perempuan yang rambutnya panjang, warnanya putih, tapi kepalanya tuh kepala kambing gitu. Mbah, itu mbah ada mbah. Udah tak bilangin, jangan ngelihat, ya sudah, yuk jalan, yuk jalan. Jalan terus, Mas Tori itu ngerasa diikutin di belakang. Pegangan sama Simbahnya kenceng begini kan, Simbahnya bilang lagi, jangan nengok, atau udah yuk tak gendong aja, kata Simbahnya. Mbah ndak mau mbah, aku jalan aja. Rumah juga udah deket mbah, rumah juga. Ayo mbah lari aja mbah. Kalau lari Simbah yang udah kuat, katanya begitu. Udah, makanya kamu nurut aja. Jangan nengok ke belakang. Iya mbah, iya mbah. Ngomong iya mbah itu sambil nengok ke belakang. Ya di luar kesadarannya Mas Tori. Lagi-lagi ngeliat sosok itu tuh ngikutin jalan, mungkin jaraknya sekitar 4 atau 5 meter di belakangnya Mas Tori. Kondisi itu tahun 80-an itu kan masih lumayan gelap di jalanan tersebut. Ngelewatin ada pohon asem besar di sana, itu rasanya tuh serem. Mbah ngikutin mbah itunya. Makanya kan tak bilangin, udah kamu merem aja, merem. Akhirnya Mas Tori pun merem. Merem jalan begini, mbah, sambil manggil gitu kan. Iya, Simbahnya tuh masih jawab, mbah. Nah, saat bilang mbah yang kesekian kalinya, kakeknya itu udah nggak jawab, kakeknya itu cuma diem. Mbah, tangannya kan digoyang-goyang gitu kan sambil digandeng. Nah, saat rasanya Mas Tori, ya kan ini megang tangan kakeknya. Saat dipegang begini, loh, ini tangan apa? Pikirnya sih itu. Ini tangan apa ya? Mbah. Begitu melek si Mas Tori, ternyata yang digandeng itu adalah sosok tadi. Sosok yang mirip kayak perempuan, rambutnya putih, mukanya tuh muka kambing. Itu lagi berdiri begini aja. Jauh lebih tinggi dari Mas Tori. Dipegang. Bah, gitu kan, ya teriak. Saat teriak, nah disitulah Mas Tori itu udah nggak ingat apa-apa lagi. Bangun, ini udah hampir pagi, sekitar jam 4:30 pagi, Mas Tori bangun. Saat bangun, ya yang didengar itu takbiran gitu ya. Takbiran itu masih ada bah gitu. Di situ udah ada bahnya, udah ada orang tuanya, udah keluarganya itu udah ngerumunin Mas Tori semuanya. Bah, tadi malam Simbah kemana? Nah, diceritain akhirnya sama Simbah, tadi malam kamu itu kan pulang sama Simbah. Kan udah tak bilangin, jangan nengok, jangan ngelihat ke belakang, tapi kamunya nekat kayak gitu, masih ngeyel, dibilangin ndak nurut, kata si kakek. Kamu ngelihat ke belakang, terus habis itu kamu nggak tahu, kamu teriak-teriak sendiri, kamu ketakutan, dan setelah itu kamu pingsan. Kata Simbahnya, kamu itu pingsan tadi. Oh gitu ya mbah ya. Mbah, aku waktu pingsan mbah, kan akhirnya cerita. Aku udah tahu itu udah pingsan atau belum. Yang jelas aku kan disuruh sama Simbah merem gitu. Nah aku merem, terus kok yang tak pegang itu beda mbah. Pas nengok begini ternyata itu, ya itu mbah yang kemarin aku lihat, yang tadi sebelumnya aku lihat. Ya sudah, tidak apa-apa, udah usah dipikirin. Mbah, kenapa sih mbah begitu mbah? Ya enggak apa-apa, kata Simbahnya. Mungkin kamu enggak tahu lah, kamu mungkin mau sakit atau gimana, ini badan kamu itu agak anget, kata Simbahnya. Iya mbah, aku ini ada anget mbah, badanku enggak enak gitu, kayaknya aku mau sakit. Ya udah kalau sakit, istirahat aja di rumah. Enggak mbah, aku mau ngeliat nanti. Katanya mau ngeliat motong, mohon maaf nih, mindong banget ini.
mau ngelihat motong kambingnya. Ya sudah, kalau kayak gitu udah istirahat aja dulu, tidur aja dulu. Akhirnya si Mas Tori pun tidur, dan pagi harinya itu nggak dibangunin sama kakeknya. Sampai kurang lebih sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Ini acara pemotong ya cuman 3 ekor gitu ya. Acara pemotongan pun udah selesai. Bangun-bangun, "Bah, sekarang jam berapa, Mbah?" "Sekarang jam 10," kata neneknya ya. Sementara kakeknya kan pergi ke musola sana. Jam 10, "Loh, si kakek kemana?" "Kakekmu di musola sono." Langsung lari ke situ. Mas Tori ke sana, begitu tiba di situ, ya acaranya udah selesai. Motong-motongnya itu udah selesai semua. Cuman ada orang duduk-duduk doang. Mana kambingnya, mana apa, udah selesai semua. Nangis di situ si Mas Tori. Ngelihat kakeknya gitu ya. Itu marah, "Wah, kenapa aku nggak diajakin tadi pagi, Mbah? Ya orang kamu lagi sakit, kamu lagi enak-enak tidur gitu. Kamu kan malamnya nggak tidur, dan ini ya kamu kan juga badan lagi nggak enak kan. Ya kenapa aku nggak dibangunin, Mbah? Aku kan mau lihat motong kambingnya itu seperti apa, Mbah." Udah, kata si mbahnya, udah. Ini udah selesai, yuk pulang dulu. Ya ngambek lah kayak gitu intinya, ya marah sama si mbahnya. Akhirnya apa? Hasil dari daging tersebut kan dibagikan. Setelah dibagikan sama kakeknya, ya biar Mas Tori itu nggak ngambek gitu. Kakeknya pun mulai bakar arang, mulai motongin daging sama neneknya, terus dibikin sate lah waktu itu. Nyate kambing di sana. Dari situ Mas Tori pun udah hilang yang namanya rasa marah atau apa. Ya mulai ngobrol lagi. "Mbah, kenapa aku seperti itu ya, Mbah?" "Nggak apa-apa," kata si mbahnya. "Itu karena kemarin kamu itu di samping terus," kata si mbah. "Karena kamu di samping terus, sementara yang di sana itu kan di bagian belakang itu kan ada yang jagain." "Maksudnya jagain apa, Mbah?" "Ya wis ada setannya di situ, kamu itu kesambet di situ," kata si mbah. "Mbah, aku kesambet, Mbah, kemarin, Mbah. Semalam itu aku kesambet." "Iya, kamu kesambet, untungnya ndak apa-apa." "Lah itu setan itu apa, Mbah?" "Setan itu ya ndak tahu, si Mbah juga baru lihat semalam." Si Mbah juga ngelihat. Ternyata kakeknya itu juga melihat. Kenapa? Kakeknya itu bilang, "Kamu jangan nengok ke kanan. Kamu jangan nengok ngelihat ke arah pohon mangga yang ada di sana." Soalnya apa? Kakeknya itu juga ngelihat ternyata. "Oh, jadi kakek ngelihat?" "Iya, kakek juga ngelihat, tapi udah ndak apa-apa, semuanya udah selesai kok. Kamu juga udah beres, udah diobatin," katanya begitu. "Ah, aku udah diobatin, Mbak." "Iya, kamu udah diobatin tadi saat kamu lagi tidur pagi-pagi." Ya, si Mbak minta sama seseorang lah, ini tanyain, oh katanya kamu itu kesambet. Dan ya, alhamdulillahnya momen Idul Adha waktu itu buat Mas Tori itu sangat spesial. Karena apa? Malam harinya dibegituin gitu ya. Karena mungkin Mas Tori kecapean juga dan sebagainya. Kondisi fisik lemah, malam begadang, akhirnya jatuh sakit, dan efeknya ya kemana-mana gitu ya. Dan ya itu momen terakhir Mas Tori nyate sama kakeknya. Karena tahun depannya itu udah nggak ada momen nyate lagi, kakeknya udah nggak ada. Itu aja, terima kasih banyak Mas Tori atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu mohon maaf karena tiba-tiba narator ya dari awal juga sebenarnya udah mulai pilek gitu ya. Mohon maaf kalau tidak nyaman. Selamat Hari Raya Idul Adha. Terus terima kasih untuk support kawan-kawan semuanya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.